Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal SKPD Pemerintah Kota Badi per 31 Januari 2021. Soal yang pertama, pada tanggal 1 Januari terdapat soal mengenai menerima pendapatan retribusi penjualan. Di sini, untuk terdapat pengakuan pendapatan retribusi penjualan yang merupakan penerimaan daerah dan kas ini diterima pada bendara penerimaan dan diakui sebagai pendapatan retribusi di daerah. Untuk jurnal operasionalnya itu ada kas di bendara, penerimaan di debit, pendapatan retribusi bendara LO di kredit, serta terdapat pengakuan pendapatan juga pada jurnal LRA, yaitu terdapat estimasi perubahan SHL di debit dan terdapat pendapatan retribusi daerah LRA di kredit. Nah, di sini estimasi perubahan SHL merupakan akun penyederhanaan istilah akun surplus atau defisit yang dianggarkan atau berasal dari pembiayaan neto yang dianggarkan dan setiap tahun anggaran berkenaan agar langsung mengarah ke pembentukan SHL. Selanjutnya itu pada tanggal 1 Januari terdapat menerima SP2DLS untuk pembayaran gaji pegawai SKPD. Di sini akun yang dipakai yaitu beban gaji pokok PNS di debit dan RKPPKD di kredit sebesar 175 juta. Di sini karena menggunakan mekanisme SP2DLS, yang dimana SP2DLS ini merupakan pelaksanaan pengeluaran atas beban gaji, yang dimana kasih terima pada bendara pengeluaran akan berada di debit, sedangkan untuk kreditnya yaitu RKPPKD, karena pembayaran gaji merupakan rencana kerja dari pejabat pengelola keuangan daerah. Selain itu, singkatan dari SP2D itu adalah surat pemerintah yang terbitkan oleh kuasa BUMN pusat untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran, pendapatan dan belanja negara berdasarkan SPM. Sedangkan untuk singkatan dari RKPPKD yaitu rencana kerja pejabat pengelolaan keuangan daerah. Untuk soal yang ketiga, yaitu menerima SP2DLS untuk membayar biaya konstruksi dalam pengerjaan gedung. Di sini, karena pembayaran guna konstruksi dalam pengerjaan gedung ini, maka pengerjaan ini berkurang pada sisi debit. Sementara itu, dana ditransfer oleh kas daerah atau menggunakan rekening PPKD melalui mekanisme SP2DLS, sehingga total penarikan dana dari akun RKPPKD bertambah sebesar 1,75 miliar di kredit. Sedangkan untuk pengakuan jurnal anggarannya, yaitu karena kas daerah yang membayar anggaran menjadi belanja modal, maka transaksi merupakan transaksi anggaran, jadi harus dibuka dalam jurnal anggaran. Di sini akunnya itu ada, untuk akun finansialnya itu ada konstruksi dalam pengerjaan di debit, RKPPKD di kredit, sedangkan untuk akun anggarannya itu ada belanja modal gedung dan kantor itu di debit dan estimasi perubahan SHL di kredit. Selanjutnya untuk tanggal 4 Januari yaitu membayar beban makan minum rapat dengan mekanisme SP2DLS. Di sini ketentuan mekanismenya itu sama dengan tanggal sebelumnya. Akan tetapi ini berbeda karena merupakan pembayaran beban. Dan di sini untuk akun finansialnya, beban itu merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dan produk laporan yang menurunkan ekuitas, serta dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset yang nantinya akan timbul kewajiban. Dan di sini juga untuk finansialnya yaitu ada beban makan dan minum rapat di debit dan kas di bendara pengeluaran di kredit sebesar 1.250.000. Nah, sedangkan karena ada pengakuan finansial, maka di sini akan ada pengakuan juga untuk anggaran. Sini untuk membayar beban makan dan minum rapat terdapat belanja makan dan minum rapat. Nah, belanja sendiri merupakan pengeluaran oleh bendara umum negara atau bendara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih yang terdapat pada dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang dimana tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Nah, belanja sendiri terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Di sini jurnal anggaran untuk belanja itu ada belanja makan dan minum rapat di debit dan estimasi perubahan SHL di kredit sebesar 1.250.000. Untuk tanggal 5 terdapat soal itu menerima pelunasan piutang pajak dari PT Asia. Di sini, karena kita menerima pelunasan piutang pajak, maka piutang pajak PT Asia harus dihapuskan. Dan di sini akan memunculkan kas, yang dimana dengan asumsi pembayaran dilakukan melalui bendara penerimaan. Untuk akun finansialnya yaitu ada kas di bendara penerimaan di debit dan piutang pajak daerah di kredit sebesar 223 juta. Dan itu terjadi juga pengakuan pendapatan LRA sehingga pendapatan pajak daerah ini di kredit. Untuk akunnya yaitu estimasi perubahan SHL di debit dan pendapatan pajak daerah LRA di kredit sebesar 223 juta. Selanjutnya itu ada pada tanggal 7 yaitu menerima pembayaran pajak bulan Januari pada PT Antara. Di sini karena pajak merupakan penerimaan daerah, maka kas diterima pada bendara penerimaan yaitu di debit dan diakui sebagai pendapatan pajak daerah. Ada kas di bendara penerimaan, sedangkan di kredit ada pendapatan pajak daerah LO sebesar 26 juta. Sedangkan juga terjadi pengakuan di jurnal LRA yaitu estimasi perubahan SHL di debit dan pendapatan pajak daerah LRA di kredit yaitu sebesar 26 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 8 Januari 2021 yaitu menerima uang persediaan melalui mekanisme SP2DUP jadi PPKD. Untuk transaksi ini hanya dicatat pada jurnal finansial. Mengapa? Karena transaksi ini
hanya melakukan pemindahan uang dari kas daerah ke kas bendara pengeluaran sebagai persediaan. Dan di sini hanya untuk membayar kebutuhan belanja saja, maka bukan merupakan realisasi anggaran. Untuk pencatatannya sendiri, yaitu ada kas di bendara pengeluaran pada debit dan RKPPKD pada kredit sebesar 102.500.000. Untuk transaksi tanggal 12 Januari 2021, yaitu menerbitkan SKP yang diakui sebagai pendapatan pajak kepada PT Akasa. Di sini hanya terdapat pencatatan pada jurnal finansial saja, yaitu piutang pajak daerah di debit, pendapatan pajak daerah LO di kredit sebesar 17.500.000. Untuk transaksi tanggal 13 Januari 2021 dapat membayar utang belanja pembelian persediaan menggunakan uang UP. Di sini transaksi ini sama saja dengan transaksi tanggal 3. Untuk pencatatan di jurnalnya itu di jurnal finansial, utang belanja di debit, kas di bendara pengeluaran di kredit sebesar 7.600.000. Sedangkan untuk anggarannya, yaitu belanja persediaan di debit, estimasi perubahan SAL di kredit sebesar 7,6 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 17 Januari, yaitu membayar pelunasan termin 1 pembangunan lahan parkir. Di sini, untuk jurnal finansial sendiri mengakui konstruksi dalam pengerjaan di debit dan di kreditnya itu RKPPKD karena merupakan rencana kerja, yaitu sebesar 50 juta. Sedangkan untuk jurnal anggarannya yaitu mengeluarkan uang sehingga direalisasinya diakui sebagai beban modal pembangunan. Maka untuk pencatatannya yaitu belanja lahan parkir di debit dan estimasi perubahan SAL di kredit sebesar 50 juta. Di sini konstruksi dalam pengerjaan ini mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangannya itu belum selesai seluruhnya. Selanjutnya transaksi tanggal 18 Januari yaitu mengenai membayar tagihan beban utilitas kantor menggunakan mekanisme SP2 DLS. Di sini untuk transaksi ini sama saja dengan tanggal 3. Nah, untuk pencatatannya itu jurnal finansial sendiri ada beban utilitas di debit, kas di bendara pengeluaran di kredit sebesar 4.700.000. Sedangkan untuk anggarannya itu ada belanja utilitas dan estimasi perubahan SAL di kredit sebesar 4.700.000. Transaksi pada tanggal 20 Januari 2021 yaitu mengenai menandatangani berita acara penyelesaian pembangunan gedung kantor B. Di sini, karena sudah dibayar, maka diakui sebagai gedung dan bangunan di debit. Serta ini hanya jurnal anggaran saja untuk pencatatannya, yaitu gedung dan bangunan di debit dan konstruksi dalam pengerjaan di kredit sebesar 75 juta. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2021 terdapat transaksi mengenai membeli kendaraan dinas dengan mekanisme SP2 DLS. Untuk jurnal LO-nya sendiri, di sini kita mengakui adanya penambahan aset pada kendaraan dinas. Dan untuk kreditnya itu ada RKPPKD. Mengapa RKPPKD? Karena di sini merupakan rencana kerja. Ini sebesar 325 juta. Sedangkan untuk pengakuan jurnal anggarannya yaitu mengeluarkan anggaran untuk aset, maka diakui sebagai belanja yaitu di belanja modal kendaraan dinas di debit dan estimasi perubahan SAL di kredit sebesar 325 juta. Selanjutnya ada transaksi 23 Januari yang kedua yaitu mengenai menerima pembayaran retribusi daerah bulan Januari. Di sini transaksi ini sama saja dengan tanggal 7. Nah, untuk jurnal pencatatannya yaitu finansial sendiri ada kas di bendara penerimaan di debit dan pendapatan retribusi LO di kredit sebesar 87 juta. Nah, untuk jurnal pencatatan anggarannya yaitu ada estimasi perubahan SAL di debit dan pendapatan retribusi LRA di kredit yaitu sebesar 87 juta.
selanjutnya pencatatan pada tanggal 24 Januari 20X1, yaitu mengenai menandatangani berita acara penyelesaian pembangunan gedung kantor C dengan nilai kontrak sebesar 1 miliar. Di sini pencatatannya hanya pada jurnal anggaran saja. Nah, untuk pencatatannya itu yang didebat ada Gerunda Bangunan, yaitu diakui sebesar 750 juta. Dan di debat juga terdapat piutang dari bendara penerimaan karena ada 250 juta belum dibayarkan. Untuk sisi kreditnya yaitu ada konstruksi dalam pengerjaan sebesar 250 juta karena belum dibayarkan pada piutang tersebut. Kemudian terdapat juga diinvestasikan dana aset tetap karena sudah dibayar sebesar 750 juta. Untuk transaksi selanjutnya yaitu menerima SP2 DLS untuk pembayaran belanja modal, peralatan, dan mesin. Di sini hanya diakui pada jurnal anggaran saja karena saya mengakui belanja. Nah, di sini untuk nama akunnya yaitu ada belanja modal, peralatan, dan mesin di debit dan estimasi perubahan SAL di kredit sebesar 82.600.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 28 Januari 20X1 yaitu menyetorkan penerimaan pajak daerah ke Bendahara Umum Daerah. Di sini hanya mengakui kas di Bendahara penerimaan serta muncul akun Respri lokal akibat terjadinya aliran kas masuk ke RKUD. Untuk pencatatannya sendiri ada RKPPKD di debit dan kas di Bendahara penerimaan di kredit. Dan ini hanya pada jurnal finansial saja sebesar 950 juta. Untuk transaksi tanggal 29 Januari yaitu membayar keperluan alat tulis kantor menggunakan mekanisme SP2 DUP. Di sini transaksi ini pencatatannya sama dengan tanggal 4, yaitu pada jurnal LO-nya mengakui beban ATK di debit dan kas di Bendahara pengeluaran di kredit sebesar 2.400.000, sedangkan jurnal anggarannya itu belanja ATK di debit dan kreditnya itu estimasi perubahan SAL sebesar 2.400.000. Selanjutnya transaksi tanggal 31 Januari yaitu menyetorkan penerimaan retribusi daerah kepada Bendahara Umum Daerah. Pencatatan ini sama dengan tanggal 28, yang dimana akun di debitnya itu hanya RKPPKD, sedangkan untuk akun di kreditnya yaitu kas di Bendahara penerimaan sebesar 150 juta. Tanggal 31 Januari yang kedua yaitu membeli tanah untuk lahan parkir. Di sini pencatatannya sama dengan tanggal 23, yaitu belanja modal tanah di debit, estimasi perubahan SAL di kredit. Ini untuk jurnal anggaran sebesar 300 juta. Sedangkan untuk jurnal finansialnya itu pencatatan tanah di debit dan RKPPKD di kredit sebesar 300 juta. Maka total dari jurnal SKPD itu 8.174.500.000. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke jurnal PPKD. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai jurnal PPKD. Nah, dalam hal ini, jurnal PPKD itu bertanggung jawab atas fungsi akuntansi dan juga keuangan pemerintah daerah. Nah, untuk secara operasionalnya itu biasanya fungsinya itu langsung dilaksanakan oleh SKPKD. Nah, dokumen pelaksanaan anggaran pada SKPKD itu memiliki pos-pos yang paling lengkap daripada DPA SKPD. Nah, DPA ini dia memuat beberapa pos anggaran. Nah, dalam hal ini mereka membagi ada 3 pos anggaran secara garis besar. Yang pertama itu ada pendapatan, yang kedua itu ada belanja, dan yang ketiga tentang pembiayaan daerah. Nah, kita langsung saja bahas satu-satu. Kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai pendapatan. Nah, dalam hal ini pendapatan itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, di mana di bagian pertama itu ada pendapatan asli daerah. Di dalamnya itu meliputi 4 hal. Yang pertama itu pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya itu tentang lain-lain yang berdasarkan dari pendapatan asli daerah yang sah.
Selanjutnya, untuk yang kedua itu ada dana perimbangan, di mana dalam dana perimbangan ini, jika kita masukkan ke dalam jurnal, ada beberapa hal yang akan dimasukkan ke dalam dana perimbangan. Yang pertama itu akun dari bagi hasil atau bukan pajak. Selanjutnya ada dana alokasi umum dan juga dana alokasi khusus. Dan yang terakhir itu tentang lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, dalam hal ini contohnya saja seperti pendapatan hibah, dana bagi hasil dari pajak provinsi maupun juga dari pemerintah daerah, dan juga tentang dana penyesuaian dan juga otonomi khusus. Seperti itu. Selanjutnya ke bagian yang kedua itu mengenai belanja. Nah, dalam hal ini itu dibagi menjadi dua, menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah, dalam hal ini untuk belanja tidak langsung itu contohnya saja seperti belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, terus belanja bantuan keuangan itu bisa kepada provinsi, kabupaten, kota, ataupun juga kepada pemerintah desa, dan juga untuk belanja tidak terduga. Nah, yang kedua itu mengenai belanja tidak langsung, biasanya itu seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan yang terakhir itu mengenai belanja modal. Nah, dan yang terakhir itu mengenai pembiayaan daerah. Nah, dalam hal ini mereka di sini diatur bahwa yang masuk dalam pembiayaan daerah itu mengenai penerimaan pembiayaan daerah dan juga tentang pengeluarannya. Nah, dalam hal ini biasanya untuk penerimaan itu perhitungan anggarannya itu merupakan sisa lebih dari perhitungan tahun sebelumnya. Sedang untuk pengeluaran itu merupakan penyertaan modal atau investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam sifat transaksi dari PPKD itu sendiri, dia memiliki dua sifat transaksi. Yang pertama itu sifat transaksi finansial, dan yang kedua sifat transaksi anggaran. Nah, dalam hal ini, jika saldonya bertambah ataupun berkurang, itu sangat berpengaruh pada saldo normal sebuah akunnya. Nah, yang pertama itu untuk akun aset. Nah, jika dia bertambah, maka saldo normalnya akan ada di debit, dan jika saldonya itu berkurang, maka saldo normalnya itu di kredit. Nah, begitu pula dengan akun kewajiban ataupun juga ekuitas. Nah, jika dia bertambah dan berkurang, tentu ada perbedaan di dalam saldo normalnya. Jika dia bertambah, saldo normalnya di kredit. Begitu juga sebaliknya, jika saldonya itu berkurang, maka saldo normalnya itu di debit. Nah, selanjutnya itu untuk akun pendapatan. Dalam akun pendapatan ini, yang LO, biasanya itu saldonya atau saldo normalnya itu di kredit. Untuk akun beban, yang bertambah saldonya itu di debit. Selanjutnya untuk keluar masuknya dana dari SKPD daerah, itu biasanya menggunakan akun RKSKPD, di mana untuk saldo normalnya sendiri itu ada di debit. Dan selanjutnya itu, yang terakhir, mengenai disetorkannya dana yang berasal dari kegiatan SKPD ke dalam kas daerah. Dalam hal ini, akun yang digunakan adalah akun RKSKPD, di mana saldo normalnya adalah di kredit. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua mengenai sifat transaksi anggaran. Nah, dalam hal ini sifat transaksi anggaran itu dapat terjadi karena adanya suatu peristiwa. Dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama itu karena adanya pendapatan LRA dan juga timbulnya belanja LRA. Nah, dalam hal ini untuk akunnya itu sendiri, untuk timbulnya pendapatan LRA itu ada di debitnya ada estimasi perubahan SAL, dan untuk kreditnya ada pendapatan LRA. Selanjutnya untuk timbulnya pendapatan dari LRA itu untuk di sisi debit itu ada belanja, dan yang untuk di sisi kreditnya ada estimasi perubahan SAL. Saya Rizka Putri. Di sini saya akan membahas tentang buku besar SKPD. Nah, setelah melakukan pencatatan seluruh transaksi pada jurnal OPD, maka yang selanjutnya kita akan memposting ke dalam buku besar. Buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun untuk mencatat secara terpisah dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan yang terdiri dari pendapatan LO dan pendapatan LRA, kemudian ada beban, belanja, dan juga pembiayaan. Nah, buku besar OPD ini dibuat untuk mengetahui saldo dari setiap akun dari neraca awal, kemudian juga dilihat dari jurnal OPD, sehingga di akhir nanti dapat diketahui saldo akhir pada setiap akun tersebut. Nah, dalam buku besar ini terdiri dari tabel yang berisikan tanggal transaksi, nama akun, kolom debit kredit, dan juga kolom saldo. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu piutang pajak daerah. Pada piutang pajak daerah ini pertama kali kita lihat dari neraca awal. Apabila terdapat saldo pada neraca awal, maka kita akan memasukkan ke dalam buku besar di kolom saldo. Nah, kemudian kita melihat pada bagian jurnal OPD, lalu kita akan memasukkan seluruh transaksi piutang pajak daerah yang terdapat pada jurnal OPD ke dalam buku besar. Nah, di sini terdapat dua transaksi, yaitu tanggal 5 dan tanggal 12. Setelah itu kita masukkan ke dalam buku besar, atau kita posting ke dalam buku besar sesuai dengan
posisi debit kreditnya. Nah, setelah itu maka di akhir kita akan memperoleh saldo akhir sebagai berikut. Selanjutnya adalah bagian dari buku besar. Buku besar PPKD ini sama dengan input di buku besar SKPD. Jadi alur pengisiannya masih sama seperti penyusunan laporan keuangan lainnya. Jadi untuk setiap akun-akun yang ada dari jurnal mengenai PPKD, diinput sesuai dengan tanggal transaksi, kemudian debit kreditnya disesuaikan dan saldonya berapa, sesuai dengan akun-akun yang ada di dalam jurnal umum PPKD. Dari kas di daerah sampai dengan akun-akun terakhir yang ada di jurnal umum. Jadi untuk pengisian buku besar, satu persatu diinput sesuai dengan nama akunnya masing-masing dan diinput sesuai dengan tanggal transaksinya masing-masing, sehingga nantinya akan menghasilkan saldo akhir per akun dan bisa dijadikan bahan untuk diinput ke kertas kerja konsolidasi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan kertas kerja sebelum penyesuaiannya. Nah, kertas kerja sebelum penyesuaian ini dikerjakan sesuai dengan buku besar yang sudah dikerjakan. Jadi saldo akhir di setiap buku besar masing-masing akun kita masukkan ke dalam kertas kerja sebelum penyesuaian. Kita masukkan dari aset yang pertama kemudian sampai ke beban-bebannya. Nah, di sini sudah ada neraca saldo OPD, neraca saldo dari PPKD, kemudian ada pemerintah kota abadi. Teman-teman bisa dilihat di sini masing-masing neraca dari saldo OPD dan juga neraca saldo PPKD diperoleh dari buku besar dari masing-masing akun yang ada di neraca OPD atau SKPD dan juga neraca saldo di PPKD. Nah, kita inputnya sesuai dengan buku besar dari masing-masing akun dan kita lihat dia ada di posisi debit atau kredit. Jadi disesuaikan. Misalnya untuk aset mungkin di dalam buku besar bagian aset di kas daerah ada di sisi debit, maka kita masukkan untuk kertas kerja di sisi debit, atau mungkin untuk persediaan ada di sisi debit untuk buku besar SKPD, maka kita input ke dalam kertas kerjanya akan kita masukkan di neraca saldo OPD pada bagian persediaan, kita masukkan ke dalam sisi debit. Begitu juga serupa untuk neraca saldo PPKD. Nah, kita akan masukkan juga sesuai dengan akunnya, sesuai dengan di mana letak debit kredit nominalnya kita inputkan. Setelah neraca saldo OPD dan juga neraca saldo PPKD kita input, maka selanjutnya kita akan mendapatkan hasil dari pemerintah kota abadi itu seperti apa. Jadi kita akan totalkan keseluruhan dari aset sampai beban, kita totalkan dan nanti hasilnya di bawah sendiri kita akan menemukan balance dari debit kredit, baik itu dari neraca saldo SKPD maupun neraca saldo PPKD maupun pemerintah kota abadi. Nah, untuk pemerintah kota abadi ini adalah akumulasi dari neraca saldo SKPD dan juga neraca saldo PPKD. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai penyesuaian. Di sini ada 5 transaksi penyesuaian. Yang pertama, terdapat penyusutan kendaraan dinas sebesar Rp2.500.000. Maka dalam pencatatannya bisa teman-teman lihat di sini ada tanggal dan kode akunnya bisa disesuaikan. Kemudian akun yang kita gunakan adalah beban penyusutan kendaraan dinas pada akumulasi penyusutan kendaraan dinas senilai Rp2.500.000. Kemudian yang kedua, ada terdapat penyesuaian atas pembayaran beban bunga yang telah jatuh tempo semula Rp10 juta menjadi Rp15 juta. Nah, untuk pencatatannya di sini adalah beban bunga pada hutang beban bunga senilai Rp5 juta. Nah, kenapa Rp5 juta? Di sini karena terdapat penyesuaian yang berbeda. Jadi yang awalnya 10 juta menjadi 15 juta. Maka yang kita input ke dalam jurnal yang kita gunakan adalah senilai Rp5 juta. Hasil dari 15 juta dikurangkan dengan 10 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, terdapat penyesuaian atas pembayaran tagihan beban utilitas yang semula Rp4.700.000 menjadi Rp5.700.000. Nah, di sini transaksi akunnya menggunakan beban utilitas pada hutang beban utilitas. Kita gunakan nominalnya adalah 1 juta. 1 juta itu dapat dari mana? 1 juta didapatkan dari Rp5.700.000 dikurangkan dengan Rp4.700.000. Nah, selanjutnya melanjutkan jurnal penyesuaian tadi untuk transaksi yang keempat. Jurnal penyesuaiannya terdapat penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp3.100.000. Tanggal disesuaikan, kemudian akun juga sama, teman-teman juga bisa lihat untuk nomor akunnya. Di sini akun transaksinya adalah dengan akun beban penyusutan peralatan mesin pada akumulasi penyusutan peralatan mesin senilai Rp3.100.000. Kemudian yang terakhir, transaksi kelima, terdapat penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp5.200.000. Maka dalam pencatatan transaksinya adalah serupa dengan transaksi yang keempat, namun di sini pembahasannya adalah atas penyusutan gedung dan bangunan. Ya, untuk transaksi akunnya yang kita gunakan adalah beban penyusutan gedung dan bangunan pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp5.200.000. Berikut adalah jurnal penyesuaian yang kita kerjakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada laporan keuangan. Nah, pada laporan keuangan ini kelompok kami membuat 3 laporan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan penyusunan neraca konsolidasi. Yang pertama, laporan realisasi anggaran dibuat berdasarkan kertas kerja konsolidasi bagian pendapatan dan belanja. Setelah
menyisihkan bagian pendapatan dan belanja diperoleh total pendapatan sejumlah 1.859 juta dan pada belanja diperoleh total 3.681.850.000 rupiah. Yang kedua ada laporan operasional. Nah, laporan operasional ini dibuat berdasarkan kertas kerja konsolidasi pada pendapatan, LO, dan beban. Setelah pendapatan dan beban diisikan pada laporan operasional, diperoleh total pendapatan sebesar 1.653.500.000 dan untuk total beban sejumlah 290.250.000 rupiah pada anggaran dan pada realisasi sebesar 16.800.000. Dan itu penyusunan neraca konsolidasi. Penyusunan neraca konsolidasi ini dibuat berdasarkan kertas kerja konsolidasi dan diperoleh total aset sebesar 207.769.050.000 rupiah dan untuk total kewajiban plus ekuitas sebesar 210.120.150.000 rupiah. Selanjutnya terdapat kertas kerja konsolidasi. Nah, pada kertas kerja konsolidasi ini terdapat neraca saldo SKPD, neraca saldo PPKD, pemerintah kota APD, penyesuaian dan neraca saldo akhir kota APD. Pada neraca saldo SKPD diperoleh dari buku besar SKPD. Pada neraca saldo PPKD diperoleh dari buku besar PPKD. Untuk pemerintah kota APD itu merupakan penjumlahan dari neraca saldo SKPD dan neraca saldo PPKD. Kemudian untuk penyesuaian itu diperoleh dari jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir neraca saldo akhir kota APD merupakan penjumlahan antara pemerintah kota APD dengan penyesuaian. Setelah semua terisi, kemudian diperoleh total pada neraca saldo SKPD yaitu sejumlah 106.992.750.000 pada debit dan pada kredit sejumlah 107.140.350.000. Untuk neraca saldo PPKD diperoleh jumlah 105.319.450.000 pada debit dan pada kredit sejumlah 106.680.850.000. Nah, dari neraca saldo SKPD dan PPKD diperoleh total pada pemerintah kota APD pada debit sejumlah 212.134.800.000 rupiah dan pada kredit sejumlah 213.821.200.000 rupiah. Dan untuk jumlah penyesuaian diperoleh jumlah 16.800.000 pada debit dan pada kredit sebesar 16.800.000. Dan untuk neraca saldo akhir kota APD diperoleh jumlah sebesar 211.996.250.000 rupiah pada debit dan pada kredit sejumlah 213.682.650.000 rupiah.